Halo Tribuners, salam jumpa. Senang sekali saya Ajeng bisa kembali menyapa. Tentunya kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Juli 2021. Akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Wali Kota Ambon serta istri dan anaknya terkonfirmasi positif COVID-19. Wali Kota Ambon Richard Lohana PSI terkonfirmasi positif COVID-19. Hasil swab PCR menunjukkan Lohana PSI, 2 anggota keluarga serta 1 orang asisten rumah tangga terpapar virus corona. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Andrians, pada Selasa 27 Juli 2021 malam membenarkan hal tersebut. Saat ini, kata Andrians, kondisi Lohana PSI bersama istri dan anaknya diketahui sangat baik dan terus dipantau tim dokter di RSUP Dr. Jelemena. Andrians menjelaskan pada awalnya sopir wali kota Ambon terpapar terlebih dahulu dan dilakukan tracing dan testing bagi yang melakukan kontak erat. Dijelaskan untuk tes swab PCR wali kota dan istri dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Ambon dan hasil swab PCR baru diinformasikan pada Selasa 27 Juli 2021 pagi. Sementara untuk anggota keluarga yang lain bersama staf dan ART, hasil pemeriksaan dari BPTKL baru keluar Selasa sore tadi. Andrians mengingatkan masyarakat tetap berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Lantaran COVID-19 adalah virus berbahaya yang dapat menyerang siapa saja, termasuk wali Kota Ambon dan keluarga. Andrians juga meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat Kota Ambon bagi wali Kota Ambon dan keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Silakan saja. Tetapi saya prepare karena serentak dengan itu orang masih akan tetap teliti. Betul, Pak Wali ini betul luar biasa. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, Kejari Ambon usut dugaan korupsi anggaran pembangunan gedung MIPA Unpati senilai 60,9 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Ambon mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan gedung kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA dan Marine Center University of Patimura Ambon. Gedung yang diresmikan Desember 2020 lalu itu dibangun Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku dan memakan biaya sebesar 60 miliar 985 juta rupiah. Kepala Kejari Ambon Dian Fritz Nelle saat konferensi pers di kantor Kejari Ambon pada Rabu 28 Juli 2021 siang mengatakan ada dugaan korupsi pekerjaan pembangunan gedung kuliah MIPA dengan anggaran sebesar 60 miliar 985 juta rupiah. Setelah ekspos bersama tim penyidik, pihaknya langsung menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Berdasarkan bukti-bukti yang didapat, tim penyidik melihat adanya penyimpangan terhadap proses pengerjaan yang mengakibatkan kerugian pada uang negara. Fritz menegaskan, kasus akan diperjelas dengan memanggil saksi serta melibatkan ahli dalam proses penyidikan. Sebelumnya, Tribuners, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku membangun gedung pembelajaran itu dari Desember 2019 dan rampung di Desember 2020. Pembangunan gedung yang dikerjakan PT Bumi Aceh Citra Persada itu menggunakan pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2019 senilai 60,9 miliar rupiah. Dan alat bukti yang sudah kita dapat, barang bukti yang sudah dapat, nanti kita akan kembangkan di proses penyidikan. Bahkan kita juga sudah terjunkan ahli untuk terhadap hasil penyelidikan pekerjaan pembangunan gedung kuliah Fakultas MIPA ya, dan Marine Center Universitas Patimura pada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku tahun anggaran 2019-2020. Berdasarkan hasil ekspos,
tim penyelidik tanggal 27 Juli kemarin bersama saya terkait kasus dugaan korupsi tindak pidana dalam pekerjaan pembangunan gedung kuliah MIPA yang mana kita ketahui pada anggaran di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku tahun anggaran 2019-2020 sesuai DIPA tahun tersebut sebesar 60.985 juta rupiah. Dari hasil ekspos dan hasil penyelidikan tim penyelidik telah disepakati perkara tersebut ditingkatkan ke penyidikan. Supaya kita memberikan informasi. Usut dugaan korupsi pembangunan gedung MIPA Unpati, 11 saksi sudah diperiksa Kejari Ambon. Sebanyak 11 saksi telah diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon, termasuk Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku berinisial HK. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pembangunan gedung kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA dan Marine Center Universitas Patimura Ambon. Kejari Ambon, Dian Fritz Nale saat konferensi pers mengatakan, saat ini kurang lebih 11 orang saksi telah diperiksa. Selain HK, tim penyidik Kejari Ambon juga memeriksa pejabat pembuat komitmen atau PPPK dan Balai Pelaksana Pemeliharaan Jasa Konstruksi atau BP2JK wilayah Maluku. Pihak Universitas Patimura Ambon juga turut diperiksa sebagai saksi. Saat ini, kasus tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan usai tim penyidik melakukan ekspos pada Selasa 27 Juli 2021. Berdasarkan bukti yang didapat tim penyidik, diduga adanya penyimpangan dalam proses pembangunan dan juga pelelangan gedung tersebut. Sebelumnya, Tribuners Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku membangun gedung pembelajaran itu dari Desember 2019 dan rampung di Desember 2021. Tim penyelidik tanggal 27 Juli kemarin bersama saya terkait kasus dugaan korupsi tindak pidana dalam pekerjaan pembangunan gedung kuliah MIPA yang mana kita ketahui pada anggaran di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku tahun anggaran 2019-2020 sesuai DIPA tahun tersebut sebesar 60.985 juta rupiah. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, aktivis HMI Ambon Risman Soulisa terancam 6 tahun penjara. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Ambon, Risman Soulisa terancam hukuman 6 tahun penjara setelah memposting seruan pencopotan terhadap Presiden Republik Indonesia, Gubernur Maluku, dan Wali Kota Ambon. Mahasiswa Universitas Patimura Ambon itu dijerat pasal berlapis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yakni pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Paul Subak, Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ibda Izak Leatemia dalam rilisnya menyebutkan saat ini Risman telah ditahan di rumah tahanan Polresta Ambon untuk proses selanjutnya. Risman sendiri telah didampingi tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Muhammadiyah Maluku dan Associates. Diberitakan Tribuners, Risman ditangkap di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Minggu 25 Juli 2021 malam. Lokasi penangkapan tidak jauh dari Bundaran Lemena, tepatnya biasa dia melakukan aksi unjuk rasa.
Mahasiswanya jadi tersangka UU ITE, Rehowarin minta berikan dia edukasi masa depannya masih panjang. Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yunus Rehowarin, angkat bicara terkait penangkapan salah satu mahasiswanya Risman Solisa. Risman ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka ujaran kebencian karena mengunggah ajakan demo copot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku, dan Wali Kota Ambon. Menurutnya, penangkapan Risman merupakan konsekuensi atas postingannya yang mengandung unsur ujaran kebencian terhadap pihak tertentu. Rehowarin mengatakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan hal yang wajar selama masih mematuhi hukum yang berlaku. Namun, Rehowarin berharap pihak kepolisian dapat memberikan bimbingan dan edukasi kepada Risman yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Menurutnya, Risman Solisa masih memiliki masa depan yang panjang. Kiranya hal tersebut dapat diperhatikan dengan baik oleh pihak kepolisian. Diketahui Tribuners, Risman mengunggah 2 gambar berisi seruan aksi unjuk rasa diunggah Risman Solisa, maksud kami di akun Facebooknya pada 21 Juli 2021. Tampak dalam unggahan itu seruan untuk mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku, dan Wali Kota Ambon. Dalam postingannya itu, dia juga menuliskan semua diundang kecuali Intel, Satpol PP, dan pemerintah karena mereka bukan kawan-kawannya. Buntut unggahan tersebut, Risman ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Kota dan Pulau Ambon serta Pulau-Pulau Lease di sekitaran Bundaran Lemena, Teluk Ambon pada Minggu 25 Juli 2021 malam. Sudah pasti tahu jelas bagaimana undang-undang IT itu sendiri ya tentang ujaran kebencian dan sebagainya. Sehingga kalau dia memposting dengan seperti apa yang Anda jelaskan tadi, dia berharap menghimbau kepada mahasiswa untuk demo dan mengajak untuk menurunkan wali kota, gubernur, bahkan presiden, itu kan sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh aparat berwajib itu ya betul-betul menegakkan hukum yang berlaku saat ini, sehingga apapun kita lakukan tapi harus kita melihat koridor hukum sendiri, apakah ini wajar atau tidak, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa ya. Sehingga dengan cara yang seperti itu ya memberikan ruang untuk penegak hukum untuk mengambil dia ya dalam proses selanjutnya, mungkin dia ditahan dan sebagainya ya. Kita sebagai kampus ya kalau hal-hal seperti itu ya kita serahkan semuanya ke polisi. Baik Tribuners, berita berikut ini terkait PPKM di Ambon. Selama PPKM, penerbangan di Bandara Patimura Ambon turun hingga 75%. Selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, aktivitas penerbangan di Bandara Patimura Ambon menurun. Turunnya jumlah penerbangan dari atau ke Bandara Patimura Ambon bahkan mencapai 75%. Hal ini diungkap Legal Compliance and Stakeholder Relation Management PT Angkasa Pura, Bandara Patimura, Ambon Aditya Narendra. Normalnya jumlah keberangkatan maupun kedatangan per hari biasanya mencapai 800 hingga 1.000 orang. Tetapi dalam beberapa pekan terakhir selama masa PPKM di berbagai daerah, jumlah itu jauh menurun di angka 200 hingga 350 orang per hari. Dia melanjutkan, kondisi penerbangan yang sepi ini sebenarnya sudah terjadi semenjak COVID-19 melanda Indonesia di 2020 lalu. Namun aktivitas penerbangan dari atau ke Ambon semakin sunyi setelah penerapan PPKM dan kewajiban melampirkan tes PCR. Tes PCR juga menjadi salah satu alasan terbesar masyarakat enggan melakukan perjalanan karena harganya yang tidak ramah kantong. Diketahui, PPKM di berbagai daerah di Indonesia mulai diterapkan sejak tanggal 7 Juli 2021 lalu dan masih diperpanjang hingga saat ini.
Baik Tribuners, pencarian insentif akan jadi kado Agustusan untuk nakes di Pulau Ambon. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi kado istimewa bagi para tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit di Pulau Ambon. Lantaran tepat di tanggal 17 Agustus, puncak perayaan Dirgahayu Republik Indonesia itu, insentif para nakes di RSUD Haulusi dan RSUD Umarela akan dibayarkan. Hal itu diungkap Ketua Tim 1 Gugus Tugas DPRD Maluku, Melkias Sairdekut. Dia menjelaskan DPRD telah melakukan rapat dan telah disepakati insentif nakes harus sudah diselesaikan tanggal sakral itu. Ditegaskan, DPRD tidak lagi mau mengulang pembahasan persoalan keterlambatan pencarian hak nakes. Meski begitu, di momen HUT RI itu, pembayaran khusus dilakukan untuk insentif saja. Setelah insentif terselesaikan, barulah DPRD kembali membahas hak nakes lainnya. Dia melanjutkan, pihaknya pun telah meminta Sekretaris Dinkes Maluku, Dr. Mega Aziza, untuk membantu di RUT RSUD Haulusi dalam kaitannya dengan menyiapkan data dan perangkat untuk pembayaran hak-hak nakes di 17 Agustus nanti. Di tempat yang sama, Sekretaris Dinkes Maluku, Dr. Mega Aziza mengatakan, apa yang diharapkan oleh DPRD akan dilakukan sesuai tanggal yang diminta. Tapi insentif yang dibayar hanya sampai pada Juni 2021 saja. Dan karena itu sudah bisa melihat beberapa dengan Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Haulusi dan Direktur Rumah Sakit Umarela, teman-teman ikut prosesnya. Dan karena itu sudah bisa melihat beberapa kesimpulan yang kami ambil secara teknis. Kami tidak lagi ingin mengulang apa yang menjadi persoalan keterlambatan pencairan hak-hak tenaga kesehatan kita. Kita masuk saja pada inti persoalan kita. Dan apa keputusannya? Keputusan kita adalah DPRD secara kelembagaan ini berharap di tanggal 17 Agustus seluruh hak-hak tenaga kesehatan kita, terutama soal insentif mulai dari bulan Januari sampai di bulan Juli itu bisa terbayarkan tepat pada momentum ulang tahun Republik Indonesia nanti. Kita berharap pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur juga mencurahkan perhatian bersama sehingga hak-hak tenaga kesehatan ini bisa dibayar di tanggal 17 Agustus. Kami akan usahakan koordinasi lebih aktif lagi, lebih maksimal lagi untuk ke rumah sakit Haulusi. Jumlah nakes yang belum menerima berapa jumlah? Kalau jumlah nakes rumah sakit Haulusi belum bisa kita sampaikan karena mereka belum menyampaikan usulan atau menginputnya. Jadi masih di rumah sakit Haulusi yang masih proses lah. Silakan menuju ke pendaftaran di bagian depan. Berita berikut ini terkait lingkungan di Kota Ambon. Jarang diangkut, sampah di kawasan Ahuru Ambon kembali menggunung. Tumpukan sampah kembali menggunung di kawasan Jalan Dr. Wem Tuhu Peyori, Kelurahan Amantelu, Sirimau, Kota Ambon dikeluhkan warga setempat. Sampah yang berserakan hampir menutup sebagian sisi badan jalan itu juga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Warga mengaku ada petugas kebersihan yang datang dan mengangkut tumpukan sampah, namun tidak setiap hari. Alhasil sampah yang menumpuk semakin hari semakin menggunung. Terlebih kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan lingkungan. Meski sudah terlihat berserakan, masyarakat masih menjadikan kawasan itu sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Seorang warga setempat, Mary, berusia 62 tahun, mengaku jika musim penghujan tiba seperti saat ini, bau sampah yang menumpuk semakin menyengat dan membuat warga terasa terganggu. Kalaupun datang, petugas kebersihan datang dan mengangkut, namun tidak secara keseluruhan sampah di kawasan itu. Dia mengatakan bahkan jika masih tersisa, sampahnya yang bergeser ke sisi lainnya agar menutupi badan jalan. Dia berharap masyarakat tidak lagi sembarangan membuang sampah di kawasan itu dan pemerintah Kota Ambon juga segera menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Agar semboyan Ambon bersih di siang hari itu bisa sama-sama diwujudkan. Terlebih upaya semua pihak dalam menjaga lingkungan yang bersih di tengah pandemi COVID-19 ini. Lagi beta nih tadi saja kalau dong mau ini dong di sini dong saja mau tahu
Karena om cari aqua, dong di sini dong ambil saja batas itu, tuh batas itu. Lalu oma nih anak laki suruh oma pulang kan hujan. Lalu anak laki berdiri cari sedikit-sedikit tapi dong skop semua naik di atas nih tuh. Ya, Dok. Lihat contoh tuh itu semua naik. Kalau besok kalau benar hujan besar kan dia turun juga kembali. Jadi lu angkat sedikit saja Dong kamar. angkat satu trek saja. Satu truk saya. Baru berapa hari si angkel ini? Oh, 1 minggu dong kalau angkat mau. Soalnya dong angka setiap hari waktu Dong ini oma rencana cuma pagar begini saja taruhnya terbuang sampah. dong skop sampai sepanggal ini saja lah satu trek dong pulang. Itu dong skop semua naik di atas lalu sepanggal. Ya, Tribuners, ada berita dari kasus hukum dan kriminal berikut ini. Kejari Buruh minta BPKP Maluku segera audit kerugian keuangan negara kasus MTQ Buruh Selatan. Kasus dugaan korupsi dana MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 di Kabupaten Buruh Selatan masih dalam tahap penyidikan. Penuntasan kasus tersebut menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku. Kepala Kejari Buruh Muhtadi mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat permintaan perhitungan kerugian keuangan negara. Muhtadi mengungkapkan surat permintaan diserahkan langsung Kasih Pitsus Kejari Buruh Yasser Samahati kepada BPKP Perwakilan Maluku. Dia melanjutkan pihaknya masih menunggu balasan dari pihak BPKP Perwakilan Maluku. Muhtadi berharap agar kegiatan yang diduga merugikan negara sebanyak 27 miliar rupiah itu lebih segera diaudit. Seperti diberitakan sebelumnya, Tribuners, pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada LPTQ Kabupaten Bursel senilai 26 miliar 270 juta rupiah untuk pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Provinsi Maluku yang ke-27. Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada Bagian Keuangan BPKAD pada tanggal 3 Februari 2017. Namun proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana. Penyaluran dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing senilai 13 miliar 135 juta rupiah dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, ada dana sekitar 10 miliar 684.681.624 rupiah yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bersangkutan kejaksaan untuk memudahkan koordinasi maka meminta bantuan ke BPKP ya, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara di kasus MTQ Selatan. Dan surat ini telah diserahkan ke BPKP kemarin pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Kasih Tindak Pidana Khusus Bapak Yasser Samahati. Dia sudah berkoordinasi, kita mintakan perhitungan, tinggal nanti kami menunggu dari BPKP untuk melakukan ekspos seguna penghitungan kerugian keuangan negara. Tentu seandainya dokumen-dokumen, data-data sudah bisa dihitung, BPKP akan melakukan tindak lanjut, melakukan perhitungan. Ya. Namun kita masih menunggu balasan selanjutnya dari BPKP kapan kami diminta untuk melakukan pemaparan di hadapan tim audit. Tribuners, kita ke berita terakhir. Ini sosok perempuan berdarah Hutumuri Maluku yang tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Satu lagi atlet Maluku yang mengharumkan nama bumi raja-raja ke kancah internasional dengan mencatatkan namanya sebagai peserta pada Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Ialah Alvin Tuhupeyori, seorang sprinter
putri asal Maluku yang berhasil lolos ke Olimpiade Tokyo dengan wild card setelah menggantikan atlet lari gawang peraih medali emas SEA Games 2019 yakni Emilia Nova. Berdasarkan keputusan Persatuan Atlet Seluruh Indonesia atau PASI, Alvin mendapatkan kesempatan mewakili Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 di nomor 100 meter putri. Seperti dilansir dari Kompas ID, catatan waktu terbaik milik Alvin adalah 11,64 detik yang dibukukan dalam kejuaraan nasional 2019 lalu. Di ajang yang sama, mantan atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Maluku itu memecahkan rekor nomor lari 200 meter putri nasional dengan catatan waktu 23,76 detik. Prestasi tersebut yang mendorong PASI memberikan jatah tampil di Olimpiade Tokyo 2020 di cabang olahraga atletik. Tuhu Peyori akan menemani sprinter pria asal Bima, Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Johri pada ajang olahraga terbesar itu. Selain sebagai atlet, Tuhu Peyori juga merupakan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi 28 Juli 2021. Terus update berita terbaru kami di portal www.tribunambon.com dan juga follow akun Instagram, Facebook, fanpage kami juga jangan lupa. Kanal YouTube, jangan lupa juga. Baiklah, saya Ajeng Atalev serta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita bakal jumpa besok. Sampai jumpa, Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.